Pasar mobil bekas di Indonesia terus mengalami dinamika yang menarik, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu fenomena yang cukup menyita perhatian adalah anjloknya harga mobil bekas Suzuki, baik di segmen city car, MPV, hingga SUV. Meskipun Suzuki dikenal sebagai produsen mobil yang ekonomis dan tangguh, harga jual kembali mobil-mobilnya justru relatif rendah dibanding merek-merek lainnya seperti Toyota, Honda, atau bahkan Daihatsu. Lalu, apa penyebab utama dari fenomena ini? Di video ini, kita akan membahas secara menyeluruh berdasarkan berbagai faktor, mulai dari strategi produsen, dinamika pasar, hingga persepsi konsumen. Pertama, dominasi merek kompetitor dan kuatnya brand image. Salah satu penyebab utama turunnya harga mobil bekas Suzuki adalah kuatnya dominasi kompetitor seperti Toyota, Honda, dan Daihatsu di pasar otomotif Indonesia. Ketiga merek tersebut telah membangun citra merek yang sangat kuat selama bertahun-tahun, yang secara langsung berpengaruh pada tingginya nilai jual kembali produk-produk mereka. Suzuki, meskipun memiliki reputasi yang cukup baik dari sisi ketahanan dan efisiensi bahan bakar, masih kalah dalam hal loyalitas merek atau brand loyalty. Dan persepsi nilai jangka panjang di mata konsumen, sebagian besar pembeli mobil bekas akan cenderung memilih mobil dari merek yang dianggap aman dan terjamin, yang berdampak pada menurunnya permintaan terhadap mobil bekas Suzuki. Kemudian, strategi diskon besar pada mobil baru Suzuki. Suzuki sering menerapkan strategi diskon agresif dan cashback besar-besaran untuk mobil baru. Misalnya, pada peluncuran model seperti R3 dan Baleno, Suzuki memberikan potongan harga yang cukup besar untuk menarik konsumen baru. Namun, strategi ini ternyata memiliki efek negatif terhadap harga mobil bekas. Ketika harga mobil baru Suzuki menjadi terlalu rendah karena promo, otomatis harga unit bekasnya ikut tertekan. Konsumen akan berpikir ulang untuk membeli mobil bekas Suzuki jika selisih harganya dengan unit baru hanya terpaut tipis. Contohnya, mobil Suzuki R3 tahun 2022 dalam kondisi bekas bisa dijual di bawah 160 juta. Padahal model baru dengan promo bisa dibeli di kisaran 190-200 juta. Selisih yang kecil ini membuat unit bekas sulit bersaing. Desain dan fitur kurang kompetitif. Dibandingkan dengan rival-rivalnya, mobil Suzuki seringkali dinilai kurang menarik secara desain maupun fiturnya. Misalnya, dibandingkan dengan Toyota Avanza atau Honda BR-V, Suzuki R3 dianggap memiliki tampilan yang lebih konservatif dan fitur yang lebih terbatas. Selain itu, Suzuki cenderung lambat dalam menghadirkan teknologi baru, seperti fitur keselamatan aktif, layar infotainment canggih, atau sistem hybrid yang kini mulai menjadi standar baru. Kurangnya fitur yang up-to-date membuat mobil Suzuki lebih cepat ketinggalan zaman, sehingga nilai jual bekasnya cepat turun. Selanjutnya, persepsi konsumen, mobil murah bukan investasi. Mobil-mobil seperti Suzuki Karimun Wagon R atau Splash dan juga Ignis seringkali diposisikan sebagai mobil murah atau entry level. Walaupun dari sisi fungsionalitas sangat baik dan irit bahan bakar, namun persepsi murahan atau mobil murah ini menempel kuat di benak konsumen. Alhasil, ketika dijual kembali, harga mobil-mobil tersebut langsung anjlok karena pasar melihatnya bukan sebagai aset yang bisa dipertahankan nilainya, melainkan barang konsumsi jangka pendek. Layanan purna jual dan suku cadang. Dari sisi layanan purna jual, Suzuki sebenarnya memiliki jaringan bengkel resmi yang cukup luas.
Namun, dalam praktiknya, beberapa konsumen mengeluhkan ketersediaan suku cadang tertentu yang kadang sulit didapat atau harus inden cukup lama. Selain itu, beberapa bengkel umum kurang familiar dengan sistem elektronik atau mesin pada mobil-mobil Suzuki terbaru. Hal ini membuat mobil Suzuki dianggap lebih repot untuk dirawat jika dibandingkan dengan mobil-mobil dari Toyota maupun Honda yang memiliki ekosistem servis dan spare part yang lebih matang dan mudah diakses, bahkan hingga ke pelosok daerah. Rendahnya daya tarik di pasar fleet atau komersial. Salah satu faktor yang sering dilupakan adalah minimnya penggunaan mobil Suzuki di sektor fleet atau armada komersial seperti taksi atau rental. Sebagai perbandingan, Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia banyak digunakan oleh perusahaan fleet yang secara tidak langsung menjaga stabilitas harga jual kembali mereka. Sementara itu, mobil-mobil Suzuki jarang digunakan untuk kebutuhan armada yang menyebabkan perputaran dan permintaan di pasar sekunder juga menjadi lebih rendah. Faktor selanjutnya adalah kurangnya model populer di segmen SUV dan LCGC. Pasar otomotif Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh tren SUV dan LCGC atau low cost green car. Suzuki sebenarnya memiliki model di segmen ini, seperti Karimun, namun belum berhasil menciptakan produk yang benar-benar dominan. Bandingkan dengan Toyota Rush, Honda BR-V, ataupun Daihatsu Sigra yang menjadi raja di segmen mereka. Kegagalan menciptakan ikon mobil nasional seperti Avanza atau Brio membuat Suzuki kesulitan menanamkan loyalitas merek jangka panjang mereka. Anjloknya harga mobil bekas Suzuki memberikan dampak positif dan negatif tergantung dari sudut pandang. Dari segi positifnya, harga mobil bekas Suzuki yang terjangkau menjadi peluang emas bagi konsumen yang mencari kendaraan berkualitas dengan harga bersahabat. Mobil seperti Swift atau R3 bisa didapatkan dengan harga jauh di bawah harga barunya. Kemudian dari segi negatifnya, konsumen yang ingin menjual mobil Suzuki miliknya harus siap dengan nilai depresiasi yang tajam, bahkan bisa mencapai 30–40% hanya dalam 2–3 tahun pemakaian. Kesimpulannya, harga mobil bekas Suzuki anjlok bukan karena kualitas produknya yang buruk, tetapi lebih disebabkan oleh faktor eksternal seperti kekuatan brand, strategi promosi agresif, dan dinamika pasar yang lebih menyukai merek dengan citra kuat. Suzuki perlu memperbaiki citra mereka, meningkatkan value produk, serta memperkuat layanan purna jual jika ingin nilai mobil bekasnya lebih stabil ke depan. Bagi calon pembeli mobil bekas, kondisi ini bisa jadi kesempatan menarik untuk mendapatkan mobil berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, asalkan dilakukan dengan pertimbangan matang dan pemeriksaan secara menyeluruh. Jadi, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.